Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, ya, mata kuliah matematika ekonomi. Pertemuan ketiga, kita masuk pokok bahasan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ini adalah penerapan dari fungsi linear, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, fungsi permintaan. Ya. Fungsi permintaan, ya, menghubungkan antara variabel harga dengan variabel jumlah. Ya, yang mana simbolnya harga? Ya, harga itu, ya, P, ya. Harga itu P. Price. Dan variabel jumlah itu adalah Q, ya. Quantity. Ya. Jadi bentuk umum fungsi permintaan itu yang ini. Q sama dengan A dikurang B dikali P. Ya, Q sama dengan A dikurang B kali P. Ya. A dan B ini sebuah bilangan, ya, sebuah bilangan. Ya. Q ini variabel jumlah atau quantity, ya, dia variabel tak bebas. Adapun P ini atau price variabel terikat. Ya. Jadi jumlah bergantung kepada variabel harga. Ya. Bisa juga ditulis dalam bentuk P sama dengan A per B dikurang 1 per B dikali Q. Ya, jadi ada dua bentuk umum fungsi permintaan. Bisa yang ini, ya. Yang ini Q sama dengan A dikurang B kali P, atau P sama dengan A per B dikurang 1 per B kali Q. Ya. Ya. Tanda antara variabel P dan variabel Q itu berlawanan. Ya. Berlawanan. Ya, Q itu positif sedangkan P itu negatif. Ya. Q, ya. Ya, tanda Q itu positif. Ya. Sedangkan P itu negatif, ya. Ya, ini nampak, ya. Ya, berlawanan tanda. Q positif dan P negatif. Ya. Kalau untuk di persamaan kedua, P-nya positif, Q-nya negatif. Ya. Jadi intinya P dan Q itu berlawanan tanda. Ya. Ya, ini mencerminkan berlakunya hukum permintaan, ya, bahwa apabila harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Kalau harga naik, jumlah yang diminta akan turun, ya. Ya, oleh sebab itu, ya, kurva permintaan berlereng negatif ini, ya. Berlereng negatif, ini kurvanya, ya. Kemudian yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran juga, ya, memiliki bentuk umum, ya. Ya, cuma di sini Q-nya Q dan P itu memiliki tanda yang sama, ya.
bisa pakai bentuk persamaan yang pertama yang ini atau yang ini. Dia sama-sama ya memiliki tanda yang sama ya. Memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif ya. Q itu variabel harga tetap ya. Sedangkan P itu variabel harga ya, price. Ya, Q itu jumlah ya, jumlah penawaran ya, jumlah barang yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan ya. Tanda keduanya sama, yaitu sama-sama positif ya. Ini mencerminkan berlakunya hukum penawaran bahwa ya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang, akan turun ya. Variabel harga berbanding lurus dengan variabel jumlah ya, sehingga penawaran berlereng positif ya. Ya ini ya. Ya, ini kurva dari fungsi penawaran ya. Ya, di sini ya ada rumus-rumus untuk mencari fungsi permintaan atau ya, fungsi penawaran ya. Nah, di sini yang pertama P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Bisa juga pakai rumus yang kedua, P kurang P1 sama dengan M. Ya, M didapat dari P2 kurang P1 per Q2 kurang Q1. Ya, M kali Q kurang Q1. Ya, syarat harga tertinggi adalah Q sama dengan 0. Ini untuk mencari harga tertinggi ya, ini syarat ya. Jadi kalau mau mencari fungsi permintaan bisa pakai rumus yang ini atau rumus yang ini ya. Perhatikan jika ada harga yang diketahui ya, ada dua harga P1 P2 dan ada jumlah yang ada juga dua jumlah yang diketahui Q1 dan Q2 ya, jumlah barang atau jumlah jasa. Kita masuk di contoh. Bagaimana contoh fungsi permintaan? Ya, di sini ya, suatu produk jika harganya 100 ya, maka produk itu terjual 10 unit. Ya. Jika harganya 75 terjual 20 unit ya. Jadi ini P1 ya, ini Q1. Ini P2, ini Q2. Ditanyakan ya fungsi permintaan dan grafiknya ya, disuruh cari fungsi permintaan ya dan grafiknya ya. Kita pakai rumus ya yang tadi yang sebelumnya ya. Di sini karena diketahui ada dua jumlah ya, jumlah produk ada dua dan ada harga juga dua ya. Kita tinggal masukkan ya, rumusnya ke dalam ya, kita tinggal masukkan apa-apa yang diketahui ya ke dalam rumusnya ya. Q1 10, Q2 20 kurang Q1 10 ya, P kurang P1, P1 nya 100, P2 kurang P1 75 dikurang 100, P2 kurang P1, P2 75, P1 100 ya. Q kurang 10 per P kurang 100, 20 kurang 10 10 ya, 75 kurang 100 min 25 ya. Ya, ini dikali silang ya, dikali silang ya, ini dikali silang ya. Ya, ini bisa dikali 11 saja ya. Jadi Q kurang 10 dikali P kurang 100, P nya dibawa ke sebelah, 10 per min 25 kali P kali 10 per min 25 dikali P kurang 100 ya.
Q kurang 10 sama dengan, ya, jadi 10 per min 25 P dikurang 100 per min 25. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Yang di atas dibagi 5, di bawah bagi 5. Jadi 10 bagi 5 2. Min 25 bagi 5 5. Ya, 5P. Dikurang, ya, kurang ketemu kurang jadi plus ya. 100 bagi 25 dapat berapa? Eh, 1000 ini ya. Ya. 10 kali P, 10P, 10 kali 100, 1000. 1000 bagi min 25, 1000 bagi 25 dapat 40 ya. Atau bisa ditulis 40, bisa dibalik ini ya, kurang 2 per 5 P ya. Jadi sama ya. Jadi Q sama dengan, ya, nah, ini kan 10 pindah ke kanan ya, jadi tambah 10 ya. Ya. Jadi 10 tambah 40 dapat 20, dapat 50. Nah, jadi hasil akhirnya bahwa ya, fungsi permintaan itu yaitu Q sama dengan 50 dikurang 2 per 5 P ya. Bagaimana fungsinya? Bagaimana grafik dari fungsi permintaan tersebut ya. Kita cari dulu titik-titiknya ya. Kalau Q-nya kan 50 kurang 2 per 5 P ya. Kalau Q 0 ya, jadi 50 dikurang 2 per 5 P. Ini min 2 per 5 bisa pindah ke ruas kiri ya. Kalau pindah ke ruas kiri berarti jadi positif. 2 per 5 P sama dengan 50. Kali silang 2P sama dengan 5 kali 5 250. P sama dengan 250 bagi 2 sama dengan 125 ya. Jadi sudah dapat titik ya. Sudah dapat titik pertama, yaitu titiknya kan Q, P ya, sama dengan yang pertama Q 0,125 ya. Ini titik pertama. Titik kedua, kalau P nya ini misal Q sama dengan 0. Kalau misal P sama dengan 0 berarti Q sama dengan 50 dikurang 2 per 5 P ya. 50 dikurang 2 per 5 P itu 0 ya. Berarti 50 dikurang 0 ya, min 2 per 5 dikali 0 itu 0. Jadi 50 kurang 0 sama dengan 50. Jadi titik kedua itu Q, P sama dengan 50,0 ya. Jadi dapat titik, masukkan ke dalam titik, masukkan ke dalam bidang kartesius ya. Ini 50,0 dan 0,12
ya. Jadi ini sebenarnya sumbunya ya, sumbu ya, ini P, ini terbalik, ini Q ya, ini P ya. Ya, di sini 0 ya. Sini 50,0 50 Q, nolnya 0 P. Di sini Q nya 0, P nya 12, P nya 125. Tinggal dihubungkan ya, tarik garis ya, jadi sama ini ya, sama ini grafiknya. Kemudian contoh yang kedua ya, di sini ada soal. Pada saat harga 60 per unit, penawaran 20 ya, penawaran 20. Ini ya, P1 ya, ini Q1. Dan jika harga 80 P2 ya, penawarannya berapa? 30 ya. Ini P, ini Q2 ya. Sama tadi caranya, masukkan ke dalam rumus ya, masukkan ke dalam rumus ya, P dikurang P1 per ya, P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 ya. Sama ya. Ganti P1 dan P2 nya, Q1 dan Q2 nya ya, dapat ini. P kurang 60 per 20, P kurang 60 per 80 kurang 60 sama dengan Q kurang 20 per 30 kurang 20 ya. 80 kurang 60 20, 30 kurang 20 10. Bisa kali silang, 20 kali Q 20 Q, 20 kali min 20 400, 10 kali P 10 P, 10 kali 60 600 ya. 400 pindah ke kanan jadi tambah 400 jadi sisa min 200 ya. Ya, saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang di sini. 20 Q sama dengan kurang 400 sama dengan 20 Q kurang sama dengan 10 P dikurang 600 ditambah 400 sama dengan ini 20 Q 10 P dikurang ya 200 ya. Q sama dengan 10 P dikurang 200 per 20 atau 10 P per 20 dikurang 200 per 20 sama dengan 1/2. Ini habis ya, 1/2 P dikurang 200 bagi 20 dapat 10 ya. Jadi ya, fungsi penawaran diperoleh yaitu Q sama dengan 1/2 ya. Jadi
Jadi hasil akhirnya Q sama dengan 1/2 P dikurang 1/2 P dikurang 10 atau ya Q sama dengan min 10 tambah 1/2 P. Ya, ini sama ya. Ya, terus bagaimana kurvanya? Ya, kurvanya ya sama dengan cara mencari kurva fungsi permintaan tadi ya. Ya. Nah, di sini kan kita misalkan tadi ya Q sama dengan 0 dapat P sama dengan 20 ya. Jadi ini 0,220 ya. Kan Q, ya koordinat itu Q kurang P ya. Q, P. Ya, yang pertama kalau memotong sumbu P syaratnya Q sama dengan 0,20. Kalau memotong sumbu Q berarti syaratnya P sama dengan 0. Ya, ini dapat berarti mana? Q-nya berapa? Min 10 min 10, P-nya 0. Ya. Ya, ini tadi titiknya ya. Ini tadi titik min 10,0 dan ini titik ya 0,25. Tinggal ditarik garis ya. Ya, jadi ini fungsi penawaran. Dia berlereng ya, negatif ya. Berlereng positif. Maaf ya, berlereng positif ya. Ya, baik, saya harap kalian mengerti cara membuat fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari soal yang diketahui P1 P2 nya, harga 1 harga 2 dan jumlah 1 jumlah 2, Q1 Q2 nya ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Ya, bisa juga pakai cara yang kedua. Ya, sekarang ada latihan. Ya, silakan ya, kerjakan latihannya. Ya, ada 2 soal latihannya. Ya, kalian kerja baik-baik ya. Jika telah selesai dikerjakan latihannya, silakan cocokkan dengan jawaban yang ada ini ya. Ini jawabannya ya. Ini jawaban untuk soal pertama, ini jawaban untuk soal kedua. Periksa kalau sudah benar berarti cara yang kalian lakukan sudah benar ya, untuk mencari fungsi permintaan untuk soal pertama dan fungsi penawaran untuk soal kedua. Jika ada pertanyaan bisa via komen atau grup di grup WA ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.